Salam muhabbah, salam sejahtera, istri, anak-anak, cucu, menantu, dan kerabat terdekat. Mudah-mudahan semua dalam keadaan sehat. Kita teruskan bincang-bincang, ngobrol-ngobrol sekitar ilmu pengetahuan, agama, sejarah, budaya, dan lain-lain. Tujuannya untuk pencerahan, saling mengingati, saling mendukung untuk mewujudkan keluarga, masyarakat, bangsa Indonesia yang penuh kasih sayang, toleransi, bekerja sama, saling mendukung, saling mencintai, demi untuk memajukan bangsa dan negara, bangsa yang berbagai suku, berbagai budaya, berbagai agama, keyakinan, dan kepercayaan, yang mana pemahaman agama itu cukuplah hanya untuk amalan individu, keyakinan individu, renungan individu, tapi negara, bangsa yang besar ini adalah tanggung jawab kita bersama. Bangsa kita, tanggung jawab kita, negara kita, tanggung jawab kita. Jatuh bangunnya Indonesia Raya ini hanya bisa diselesaikan oleh bangsanya, penduduknya, rakyatnya yang terus setia berjuang, bekerja dalam semua bidang untuk kita terus maju dalam semua bidang kehidupan, pertanian, industri, peternakan, teknologi, sains, budaya, dan lain-lain. Marilah kita terus bekerja sama dalam kebaikan dan jangan pernah bekerja sama dalam keburukan. Marilah kita terus memupuk, menyemai kasih sayang yang paling penting sesama bangsa Indonesia. Ini keluarga besar, ini kapal besar, ini bahtera besar yang di dalamnya ada semua suku, semua bangsa, semua agama, kepercayaan dan keyakinan, dan mesti kita bekerja sama untuk memajukan bangsa dan negara. Dan ini bukan kerja mudah, melainkan memerlukan kesadaran, memerlukan jati diri yang jelas, memerlukan tujuan hidup yang jelas. Sudah, kalau tentang akhirat itu adalah kepercayaan masing-masing. Tapi sekarang kita hidup di alam nyata, di alam realita, di mana semua bangsa yang maju, bangsa yang hebat, bangsa yang kaya raya, coba terus berusaha untuk hidup lebih jaya, lebih makmur, lebih bahagia untuk rakyat dan negara. Sebab negara itu adalah rakyat. Kalau rakyatnya pintar, berarti negara itu pintar. Kalau rakyatnya bodoh, berarti negara itu bodoh. Kalau rakyatnya bahagia, saling berkasih sayang, makmur, sejahtera, maka negara itu pun akan menjadi
sejahtera. Kita ada payung besar, yaitu Pancasila dengan sila 1, 2, hingga 5, dan semuanya untuk mewujudkan impian bangsa negara yang adil, makmur, kaya raya. Tapi itu tidak bisa diciptakan, diwujudkan, direalisasikan, melainkan dengan kerjasama semua pihak, dari atas ke bawah dan dari bawah ke atas. Begitulah seterusnya. Hari ini saya coba mengupas tentang agama-agama yang dianut oleh manusia di atas muka bumi ini. Saya ambil dari rujukan bahasa Arab, semua bisa melihat, dengan tajuk Nisbah Mu'taniqi al-Adyan. Nisbah Mu'taniqi al-Adyan. Peratusan ataupun nisbah, percentage, berapa persen manusia-manusia yang menganut agama-agama, bukan satu agama, agama-agama. Jadi kajian ini terus dibuat, terus dilakukan dari tahun ke tahun. Ada dalam bahasa Arab, dalam bahasa Inggris, dalam bahasa Perancis, dalam bahasa-bahasa yang lain. Memandangkan saya lebih ataupun terbiasa dengan ilmu pengetahuan Arab, jadi apa-apapun saya akan merujuk ke data-data Arab. Ini karena seperti saya yang selalu ulang-ulang, la Islama bila Arab, tiada Islam tanpa Arab. Al-Arabiyyatu wal Islam wajhani li ummatin wahidah. Arab dengan Islam itu bagaikan dua muka bagi satu mata uang, bagi satu lembaran duit. Jadi ibaratnya Islam dengan Arab itu bagaikan roh dan jasad. Islam jasadnya, rohnya adalah dalam bahasa Arab. Maka Muslim yang tidak kenal bahasa Arab, yang tidak menguasai bahasa Arab, yang tidak mengenal budaya Arab, bagaikan jasad tanpa roh, jasad tanpa nyawa. Inilah yang berlaku pada hari ini. Lahir macam-macam Islam, macam-macam pahaman Islam, macam-macam agama Islam. Begitu juga yang berlaku dengan agama-agama yang lain. Hal ini dikuatkan lagi oleh Quran, wa ma arsalna min rasulin illa bilisani qaumihi. Ayat ini bisa diakses oleh semua orang yang menjelaskan bahwa kami tidak mengutus rasul melainkan dengan bahasa kaumnya. Rasul bangsa Arab, Nabi Muhammad bangsa Arab, dia utus kepada Quraisy bangsa Arab dengan bahasa Arab Quraisy, dan tidak ada hubungannya dengan Arab-Arab lain. Jauh-jauh lagi, tidak ada hubungannya dengan bangsa lain, dengan bangsa Indonesia, dengan bangsa Malaysia, dengan bangsa Pakistan, dengan bangsa Iran,
dengan bangsa Mesir, Afrika, Yaman, dan lain-lain. Nabi Muhammad tidak ada hubungannya, Islam tidak ada hubungannya dengan bangsa lain. Islam hanya untuk Arab Quraisy. Hal ini ditegaskan lagi dalam Quran, dalam banyak-banyak kabilah yang disebut hanya Quraisy. Li'ila fi Quraisyin ila fi rihlatasyiti wa sayf falyabudu rabb hadzal bait. Jelas seruan ibadah hanya untuk Quraisy. Menyembah apa? Rabb hadzal bait. Tuhan pemilik rumah ini, yaitu Ka'bah. Bayangkan, yang mana kita tahu apa itu sejarah Ka'bah. Saya telah membuat penjelasan dalam sejarah Ka'bah, asal-usul Ka'bah. Terus ayat lain pun menyatakan, litunzira qaumam ma unzira aba'uhum wa hum ghafilun. Rasul diutus untuk kaum Quraisy. Diteruskan lagi, laqad haqqal qawlu ala aktsarihim fahum la yu'minun. Kaum Quraisy sendiri kebanyakannya tidak beriman, menolak, membantah, bahkan mengusir Nabi Muhammad dari Mekah. Tiba-tiba bangsa lain, ada yang lebih paham dari Quraisy, lebih arif dari Quraisy, ikut-ikutan secara membabi buta, tanpa memahami apa itu Islam, apa itu sejarah Islam, dari mana asal-usul Islam. Terus ayat lain menyatakan, inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan. Quran diturunkan dalam bahasa Arab Quraisy. Tidak ada kaitan dengan bahasa Arab lain. Sudah jelas Utsman waktu mengumpulkan Quran ini hendaklah ditulis dalam bahasa Arab Quraisy, bukan dalam bahasa Arab Yaman, bukan dalam bahasa Arab Mesir, bukan dalam bahasa Arab Sudan, jauh-jauh lagi dengan bahasa asing yang lain. Quran dalam bahasa Arab Quraisy. Jadi tidak ada kaitan Islam dengan bangsa lain ataupun Arab lain selain dari Quraisy. Wa kadzalika anzalnahu hukman Arabiyyan. Begitu juga hukum hakam ini mengikut tradisi, adat, budaya Quraisy. Semuanya Quraisy. Terus bagaimana umat yang tidak ada nabi, yang tidak ada rasul? Quran telah menyatakan, wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atsa rasula. Kami tidak akan menyiksa kaum yang tidak ada rasul. Jadi kita dalam keadaan aman damai. Sama juga agama Kristen hanya untuk Bani Israel. Agama Yahudi hanya untuk Bani Israel. Tidak akan ada kaitannya dengan bangsa lain. Oleh sebab itu, betul kata leluhur kita yang mengatakan, silahkan jadi Muslim, tapi jangan jadi Arab. Silahkan beragama Hindu, tapi jangan jadi India. Silahkan beragama Kristen, tapi jangan jadi Yahudi. Kita bangga dan mesti bangga dengan budaya, agama, adat, kearifan lokal kita, adat budaya Nusantara. Jangan malah mengikuti ajaran-ajaran
dari luar yang jelas-jelas ajaran-ajaran yang menjajah akal pemikiran yang sehat, yang menjajah jati diri, sehingga bangsa Indonesia, mayoritas bangsa Indonesia hilang jati dirinya karena ajaran-ajaran yang datang dari luar yang tidak ada hubungan dengan budaya kita. Sebab semua ajaran dan agama adalah lahir dari environment persekitarannya, lahir dari bi'ah persekitarannya, lahir dari kehidupan geografi persekitarannya. Hari ini semua menyaksikan ada Islam Mesir, Islam India, Islam Iran, Islam Syiah, Islam Sudan, Islam Nigeria, Islam Indonesia, dan lain-lain. Yang mana seharusnya saling rukun, saling aman damai, saling bekerja sama. Bukan malah saling menghina, mencaci, mengkafirkan. Yang tidak akan ada penghujungnya. Sudahlah, agama hanya kepercayaan masing-masing, pengalaman individu masing-masing. Sehingga ada yang bertanya, bagaimana kalau mau mengetahui Islam yang sebenar? Jawabannya, Iqra' wabhath binafsik. Cari dan kaji olehmu sendiri. Usaha sendiri. Tidak usah mendengar kata fulan atau kata illan. Yang penting tenaga, pemikiran, daya upaya yang ada terus gunakan untuk kerja-kerja yang baik, tugas-tugas yang baik, amalan-amalan yang baik, membuat hasil-hasil kerja produk yang baik, yang berguna, yang menguntungkan untuk diri, keluarga, masyarakat, dan orang banyak. Dan jangan menghabiskan waktu dan tenaga untuk hal-hal yang remeh, hal-hal yang sia-sia, hal-hal yang tidak ada gunanya, tidak ada manfaatnya, hal-hal yang lebih membawa kepada permusuhan, kebencian, perkauman, dan peperangan. Ayo kita, semua bangsa, dalam NKRI, dalam lindungan Pancasila ini, terus bekerja sama, saling bergotong royong, saling mencintai antara satu dengan yang lain, dan terus bekerja dalam bidang-bidang yang diperlukan oleh diri, oleh keluarga, oleh masyarakat, dan oleh negara. Bidang-bidangnya semua nyata dan jelas, di mana kita banyak ketinggalan berbanding dengan negara-negara yang maju, kaya raya, dan sejahtera. Hari ini banyak orang Indonesia yang bekerja, yang mengabdi di negara-negara maju seperti di Jepang, di Eropa, di Amerika. Terus semua rekan-rekan, semua sahabat-sahabat ini, semua saudara-saudara ini saling bertukar info, bertukar pengalaman, bertukar pikiran demi memajukan bangsa dan negara Indonesia. Hari ini kita
tidak bisa lagi hidup menyendiri. Dengan adanya internet, dengan adanya Google, dengan adanya Facebook, dengan adanya YouTube, dengan mudah ilmu apapun, mau buat apapun, mau usaha apapun, bisa kita terus laksanakan. Saya di sini cuman saling mengingat, sharing berdasarkan kepada seruan kun aliman au muta'alliman au mustami'an au muhibban. Kita jadi manusia ini hendaklah menjadi ilmuwan ataupun terus mencari ilmu, menuntut ilmu, ataupun mendengarkan ilmu, ataupun cintakan ilmu pengetahuan yang diperlukan terutamanya oleh diri, oleh keluarga, oleh masyarakat, dan oleh negara untuk memajukan bangsa yang besar ini lebih makmur, lebih kaya raya, lebih sejahtera. Sesuai dengan ayat yang menyatakan wa annal arda yarithuha ibadiyas salihun. Kekayaan bumi ini, kekayaan alam semesta ini hanya akan diwariskan kepada manusia-manusia yang baik, yang berguna, yang bermanfaat, yang mampu mengelolanya, yang mampu mengolahnya, yang mampu mengembangkannya. Bukan orang yang hanya berdoa, mengharap, menghayal. Tidak. Sebab Quran jelas mengatakan wa qul i'malu, kerjalah. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Wa man ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Wa an laysa lil insani illa ma sa'a. Nilai manusia itu adalah hasil karyanya, hasil kerjanya. Bahkan surga pun yang boleh ditafsirkan dengan kebahagiaan, kenyamanan, kesejahteraan adalah hasil karya. Kata Quran, udkhulul jannata bima kuntum ta'malun. Masuklah surga, raihlah kejayaan, raihlah kebahagiaan, raihlah kesejahteraan dengan hasil perbuatanmu, dengan hasil kerjamu, dengan hasil prestasimu. Jadi jelas semuanya tentang kerja. Jadi kalau kita kembali ke tajuk asal, yaitu tentang jumlah pemeluk agama-agama di dunia pada hari ini. Bisa kita lihat di Google. Dan perkiraan ataupun ramalan yang ada pada data ini ramalan pemeluk agama sehingga tahun 2050. Yang pertama, pemeluk agama Kristen 2,9 miliar. Padahal dalam Kristen pun
dipecah lagi. Ada Ortodoks, ada Protestan, ada Katolik, dan semua agama pun begitu. Dia akan berpecah, beranak. Bahkan perpecahan ini kadang membawa kepada permusuhan, bahkan peperangan, karena saling mengkafirkan. Jadi kalau kita renungkan pemeluk agama Kristen dengan 2,9 miliar ini perlu diperhalusi lagi, diperincikan lagi. Begitu juga ranking kedua adalah pemeluk agama Islam. Sekitar 2,7 miliar. 2,7 miliar. Padahal ada sebuah hadis yang berbunyi lebih kurang umatku, yaitu umat Nabi Muhammad, umat Islam, akan berpecah sehingga ke 73 golongan atau 71 golongan. Semuanya akan masuk neraka, yakni kafir, yakni tidak diterima, kecuali satu yang akan masuk surga. Bayangkan. Pemeluk agama Islam yang dikatakan di sini 2,7 miliar, padahal hadis mengatakan bahwa umat Islam akan berpecah kepada 71 hingga ke 73 golongan. Semuanya akan masuk neraka kecuali satu golongan, yaitu yang mengikut ajaran Rasul dan para sahabatnya. Yang lucunya, semua aliran Islam mengaku bahwa mereka itu semuanya pengikut Rasul dan sahabatnya. Kan aneh. Kita tahu dalam sejarah perkembangan Islam dari awal pun, pada zaman Rasul lagi, ada Islam Muhajirin, ada Islam Muhajirin senior, ada Islam Muhajirin junior, ada Ansor, ada orang asing, Muslim dari bukan kalangan bangsa Arab. Sudah berlaku perpecahan itu. Bahkan di kalangan sahabat pun ada kelas-kelasnya. Semua tahu siapa sahabat yang dijanjikan dengan surga. Ada 10 sahabat yang dijanjikan surga oleh Rasulullah. Dan di antara 10 itu tidak ada Muslim Ansor atau Muslim bukan Arab. Ini pun sudah satu pemecahan, satu perbedaan. Memilih-milih siapa dijanjikan surga, siapa yang tidak dijanjikan surga. Bahkan pada zaman Rasul sendiri, setelah pindah ke Madinah, banyak orang-orang munafikun di kalangan sahabat.
munafik di kalangan sahabat. Itu pada zaman Nabi. Pada zaman Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, bahkan pada zaman Abu Bakar berlakunya peperangan Riddah, peperangan Murtadin. Banyak kabilah Arab dan bangsa Arab keluar dari Islam secara ramai-ramai, secara berjamaah, sehingga digelar Hurubur Riddah, peperangan memerangi Murtadin. Begitu juga pada era Umawi, pecah umat Islam kepada Syiah, Alawiyin, Abbasiyin, Umayyin, Khawarij, Zubairiyin. Dan semua aliran itu menelurkan lagi anak-anak dengan pemikiran agama yang lain. Pada zaman Abbasiyah lebih parah lagi. Dan terus berkembang. Sehingga hari ini kita ada Muslim liberal, Muslim salafi, Muslim wahabi, Muslim ikhwanul muslimin, HTI, Al-Qaeda, Hizbut Tahrir, dan lain-lain, dan lain-lain. Dengan mudah hari ini kita bisa merujuk kitab Al-Madzahib Al-Islamiyah karya Muhammad Abu Zahra. Dan terus dari aliran-aliran ini beranak lagi berbagai aliran Islam. Bahkan Islam mengikut negara masing-masing. Islam Sudan, Islam Mesir, Islam Maroko, Islam Nigeria, Islam India, Islam Pakistan, Islam Afghanistan, Islam Melayu, Islam Jawa, Islam Sunda, Islam dan lain-lain. Semuanya membentuk Islam sesuai dengan kepahaman dan tafsiran masing-masing. Jadi, adakah betul pure Muslim itu 2,7 miliar dengan saling mengkafirkan? Bahkan hadis begitu jelas, umat Islam akan berpecah menjadi 73 golongan. Semuanya kafir, semuanya masuk neraka, kecuali satu. Pikirkan. Oleh itu saya berpendapat bahwa Islam itu hanya untuk Quraisy, Arab Quraisy. Silahkan. Dan tidak ada kaitannya dengan bangsa lain. Jauh-jauh lagi dengan bangsa Indonesia. Kenapa kita ingin terheret, termasuk dalam 73 golongan yang semuanya masuk neraka kecuali satu? Sedangkan Quran jelas, wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atha rasula. Umat yang tidak mempunyai rasul dan nabi tidak akan disiksa, tidak akan dihisab. Hiduplah aman, damai, sejahtera. Dan tidak usah ikut-ikutan mengikut secara membabi buta agama, ajaran yang tidak ada hubungannya dengan bangsa dan budaya Indonesia. Jelas. Bahkan Quran menjelaskan, wa ma arsalna fi qaryatin min nabiyyin illa wabtalaina ahlaha bil ba'sa'i wad dharra. Illa wa akhadna ahlaha bil ba'sa'i wad dharra. Tiap kali kami utus nabi kepada suatu negeri, maka negeri itu akan dilanda malapetaka dan bencana.
Jadi adanya Rasul dan Nabi itu bukan satu anugerah, melainkan malapetaka, musibah, disaster. Dan kita lihat hari ini, semua negeri, semua negara, semua tempat yang terus memperdebatkan nabi dan kenabian, rasul dan kerasulan, semuanya dilanda kemiskinan, musibah, disaster, kebodohan, kemunduran. Mau apa lagi? Sementara bangsa dan negara yang tidak ada nabi dan rasul hidup makmur, jaya, kaya raya, dan mereka menggunakan akal waras sepenuhnya untuk menciptakan surga dan kebahagiaan di dunia ini. Jadi angka 2,7 miliar masih perlu diperdebatkan lagi. Agama Hindus 1,3 miliar. Sama juga, ini Hindus yang mana? Sebab pemeluk agama Hindus banyak dan aliran pun banyak. Jadi nyata perkiraan ini adalah perkiraan secara ramalan, average. Tidak masuk kepada detail Kristen, detail Islam, detail Hindus yang sebenarnya. Terus yang mengejutkan lagi, Allah diniyun, tanpa agama. Manusia pada tahun 2050 yang tanpa agama akan mencapai 1,2 miliar. 1,2 miliar. Ini pun sama juga. Tanpa agama itu bukan arti ateis. Tapi kebanyakan mereka membantah dan tidak mengakui Tuhan-Tuhan yang dipercayai oleh Kristen, Islam, dan Hindus. Sebab dalam Islam pun gambaran Tuhan itu macam-macam. Al-Mu'tazilah punya gambaran tentang Tuhan berbeda dengan Al-Murji'ah, berbeda dengan As-Salafiyah, berbeda dengan Al-Mujassimah, dan lain-lain, dan lain-lain, dan lain-lain. Begitu juga dalam Kristen. Begitu juga dalam Hindus. Dan kebanyakan yang memilih tanpa agama itu lebih menyandarkan segalanya kepada akal sehat, logika, kepada logika Allah-diniyah. Bayangkan, dijangkakan manusia ataupun penduduk dunia yang tanpa agama pada tahun 2050 akan mencapai angka 1,2 miliar. Seterusnya, Al-Budhiyah, pemeluk agama Buddha, akan mencapai angka 486 juta. Sedangkan
Agama Yahudi pemeluknya akan mencapai angka 16 juta. Begitulah seterusnya dengan agama-agama lain. Ini ramalan hingga tahun 2050. Walaupun itu sekedar ramalan, tapi ianya berdasarkan fenomena, kajian, penelitian yang terus dikembangkan. Dan kita lihat, kalau kita terus pergi ke YouTube yang membincangkan tentang agama dan melihat komen-komen netizen, kita akan nampak mana yang beragama, mana yang tidak beragama, mana yang masih ragu-ragu, mana yang diam saja. Tapi nyata dalam data itu yang terus berkembang adalah agama Kristen, agama Islam, agama Hindus, tanpa agama, agama Buddha, dan agama Yahudi. Dan kalau kita kembali kepada sejarah kelahiran agama Yahudi, dari dokumen asal, yaitu Torah, Perjanjian Lama, kitab Taurat ataupun Perjanjian Lama ataupun Al-Ahdul Qadim, bahkan dalam Quran ada disebut wa min qablihi kitabu Musa imaman wa rahmah. Jadi sebelum itu ada kitab Musa sebagai imam, panduan hidup dan rahmah. Yang mana Perjanjian Lama ataupun Taurat yang di dalamnya ada Talmud, ada Mishnah, ada Fakrifa, dan lain-lain. Ini merupakan catatan sejarah kebudayaan dan pemikiran bangsa Yahudi. Yang di dalamnya campur berbagai ilmu pengetahuan yang dicedok, yang diambil, yang dinukil dari peradaban bangsa-bangsa sebelumnya, seperti bangsa Parsi, Majusi, Zarathustra, dan bangsa India dengan agama Hindunya, dan diambil juga dari peradaban Yunani dan peradaban Mesir, peradaban Mesir kuno. Begitulah ilmuwan-ilmuwan Yahudi menjiplak dan mereka cerita untuk membuktikan
kewujudan mereka dalam sejarah kemanusiaan. Dan dari Taurat inilah berpecah menjadi Kristen dan menjadi Islam. Kristen dengan bukunya Perjanjian Baru, Injil, Al-Bisyarah, kabar gembira yang sememangnya menjiplak dari Taurat, dan juga Quran, Kiriana, yang semua sarjana pengajian agama, perbandingan agama, ilmu-ilmu agama menyatakan bahwa Quran 90% diambil dari Perjanjian Baru dan Perjanjian Lama. Dari Perjanjian Baru mengambil akhlak, etika, sedangkan dari Perjanjian Lama mengambil syariah dan undang-undang seperti potong tangan, merejam orang yang berzina, dan lain-lain, dan lain-lain. Oleh itu, para sarjana kajian agama bersepakat, Quran tidak akan bisa dipahami tanpa kita memahami, membaca, mengkaji Injil dan Perjanjian Lama. Bahkan ditambah lagi, kalau ingin memahami isi kandungan Al-Quran, perlu memahami isi kandungan Injil, isi kandungan Taurat, Perjanjian Lama, dan juga cerita-cerita, dongeng-dongeng, mitos yang ada dalam agama Majusi, Zarathustra, dan agama Hindus, dan juga agama Mesir kuno. Inilah kalau kita sebagai para sarjana menyadari hakikat ini, hasil penemuan para sarjana yang terus berusaha mencari kebenaran, kita bisa menyimpulkan seharusnya manusia itu saling bekerja sama, saling menyintai, saling berkasih sayang, bukan malah saling mengkafirkan, membenci, menyembelih antara manusia. Sebab sumber agama itu semuanya dari mitos, dari cerita-cerita yang direka-reka oleh manusia itu sendiri. Bahkan bisa disimpulkan agama, Tuhan, malaikat, nabi, itu semuanya diciptakan oleh manusia. Diciptakan oleh manusia. Nama Allah dari dari Elohim, dari Iloh, dibuat oleh manusia. Nabi, Nabu, Naba dibuat oleh manusia. Jibril, Mikail, Israfil, Israel, semua nama-nama Il itu dari bahasa Ibrani Yahudi.
dibuat oleh manusia, terutama manusia yang berbangsa Bani Israel dan berbangsa beragama Yahudi. Bahkan kita bisa menyimpulkan Islam dengan Kristen itu adalah pecahan dari agama Yahudi. Dan Muslim dengan Kristen itu secara suka atau tidak suka, sadar atau tidak sadar, adalah Yahudi dan Bani Israel yang tidak sadar diri. Itulah hasil dari kajian, bacaan, perbandingan yang terus dikembangkan untuk menyadarkan manusia dan supaya semua manusia ini berkasih sayang sesama manusia untuk mewujudkan surga di dalam dunia ini. Sekian, semoga bermanfaat. Syukran jazilan.